Halo, selamat siang Pak Marshall dan kawan-kawan. Jadi di sini aku dan kelompok aku, perkenalkan nama aku Aneza Nuraina. Dan aku Maria Kesha Makarina. Dan jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan perangkat lunak kita, aplikasi berbasis website untuk daftar dan pelaporan renang. Sini langsung aja. Untuk latar belakangnya itu awalnya kita membuat aplikasi renang ini karena khususnya itu renang itu sangat banyak diminati dan kebetulan di salah satu organisasi pelatihan renang ini tuh kita kewalahan dalam mengelola sistemnya entah dari murid, dari berbagai aktor, dari admin, pelatih dan juga orang tua. Jadi sini makanya kita langsung membuat aplikasi website renang untuk mempermudah akses antara admin, pelatih dan juga orang tua supaya dapat memiliki akses yang lebih mudah dan juga transparan untuk datanya. Langsung aja ke tujuannya ini. Untuk tujuannya project ini adalah mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dari berbagai aktor, dari orang tua, pelatih, dan juga admin dalam konteks pendaftaran, pelaporan perkembangan anak pada program penelitian itu bertujuan untuk merancang aplikasi berbasis website yang memenuhi kebutuhan praktis dan memberikan pengalaman memuaskan bagi berbagai pihak. Oke, next kita masuk ke ruang di sini itu. Dia itu kita tentuin project kita kan aplikasi web untuk pendaftaran dan pelaporan anak. Nah, aktor yang kita gunain itu ada 3, ada admin, pelatih, dan orang tua murid. Nah, dari sini kita membuat fitur utama yang nantinya kita gunain di website itu ada manajemen data tentunya, terus habis itu ada absensi dan pelaporan, manajemen gaji, pengelolaan distribusi laporan, terus sama jenis kebutuhan. Kalau misalnya termuka pengguna itu ya UX itu tuh fleksibel ya, itu kan user friendly. Jenis kebutuhan di sini tuh ada fungsional sama non fungsional. Nah, kalau fungsional yang tadi aku sebutin di atas, pengelolaan data, absensi, dan pelaporan, serta pengiriman laporannya. Kalau misalnya non fungsional itu keamanan data, performa sistem, dan kemudahan yang antar muka UI UX tadi. Oke, aku langsung aja ke dalam proses bisnisnya. Alur proses bisnisnya itu proses bisnis model. Nah, itu masuk ke dalam gambar proses modelnya. Nah, di sini di sini aku bilang itu kita menggunakan 3 aktor, yaitu admin, pelatih, dan orang tua. Di sini mulai dari pelatih, yang dimana membuat jadwal untuk pelatih dan murid. Terus dari admin, dia terusin ke pelatih, yang memverifikasi data kehadiran anak murid. Nah, dari verifikasi data kehadiran murid itu dicek lagi ke admin untuk pengecekan kehadiran pelatih dan murid, yang dimana dapat menghitung gaji pelatih. Nah, gaji pelatih itu berdasarkan kehadiran muridnya. Nah, dari perhitungan gaji pelatih itu bisa si pelatih itu bisa menerima gajinya melalui dari perhitungan gaji dari kehadiran murid gitu. Nah, dari situ pelatih itu bisa membuat laporan perkembangan murid yang dimana laporan itu dapat dikirimkan ke admin yang diteruskan ke orang tua murid melalui PDF gitu. Nah, dari melalui PDF itu orang tua murid menerima laporannya gitu. Next. Nah, di sini itu yang aku bilang ini ada proses pendaftarannya. Tentunya kan kita kan ada sebuah organisasi yang dimana harus ada proses pendaftaran itu juga ini apa namanya kayak proses pembayaran. Itu yang ngurus admin. Ya langkah-langkahnya sama aja orang tua mendaftarkan melalui Gform online nantinya yang di website kita. Itu ada admin yang memverifikasi pendaftaran, terus habis itu nanti dari situ disimpan juga database-nya. Lalu di sini ada proses absensi. Jadi kalau misalnya udah daftar, nanti mulai anaknya itu mulai masuk ke pelatih, dikasih ke pelatih. Habis itu nanti dikasih tahu nih ada apa namanya dikasih tahu perkembangan dan diajarin step by step-nya. Lalu next-nya ada proses pengisian laporan. Nah, ini yang bekerja itu pelatih, admin, dan orang tua. Yang dimana pelatih mengisi, yang aku bilang mengisi laporannya. Terus habis itu laporan perkembangan anak itu dikirim ke admin. Nah, admin itu mengirimkannya ke orang tua. Nah, orang tua nantinya menerimanya dalam bentuk PDF. Lalu perhitungan gaji pelatih ini itu sama yang aku bilang, dia itu menghitung gaji pelatih berdasarkan kehadiran anak murid. Terus next, proses keamanan akses itu ya semua pengguna tentunya, di mana sistem melakukan autentikasi untuk menjaga keamanan tambahannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap elisitasi. Elisitasi ini adalah berupa tahap apa aja sih fitur yang pengen kita masukkan ke dalam aplikasi website kita. Di sini sebelum kita memasuki ke elisitasi final, kita melewati 3 tahapan elisitasi. Yaitu elisitasi yang pertama, ini kan merupakan pengumpulan ide kebutuhan dari para stakeholder
dari stakeholder ataupun aktor tanpa melakukan penyaringan atau validasi terlebih dahulu. Tujuannya untuk menggali sebanyak mungkin fungsi yang mungkin dibutuhkan oleh sistem. Jadi di sini kita masih belum ada filter dan baru kemungkinan ide-ide apa aja nih kira-kira pengen kita munculkan di dalam fitur aplikasi kita. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke elisitasi tahap kedua. Untuk tahap kedua ini kita sudah bisa menentukan apa yang bisa kita terima dan apa yang kita tolak. Sini setelah kebutuhan terkumpul yang tadi pada tahap itu dilakukan penyaringan awal berdasarkan relevansi dengan tujuan aplikasi, urgensi implementasi, serta batasan ruang lingkup proyek. Jadi kita bisa membatasi apa aja nih yang kita butuhkan sesuai dengan prioritas utama dari fitur kita. Selanjutnya di sini ada elisitasi tahap ketiga. Di sini udah merupakan hasil dari validasi kebutuhan yang udah disaring sebelumnya. Proses validasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sumber daya yang tersedia, dan masukan akhirnya dari stakeholder. Jadi tahap ketiga ini lebih ke tahap menghampiri tahap final, tapi di sini kita baru bisa menerima hasil dari tahapan yang sebelumnya. Dan lanjut di sini kita langsung ke elisitasi tahap final. Untuk tahap finalnya ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses elisitasi kebutuhan yang akan dijadikan acuan langsung dalam proses perancangan dan pembangunan sistem. Di sini kita bisa lihat ada nama aktor dari admin, pelatih, dan juga orang tua, bahkan pun sistem. Dalam kebutuhannya ini ada jenis kebutuhan, fungsional, ada juga non fungsional, ini lebih ke sistem ya. Dan di sini ada prioritasnya karena kita memprioritaskan yang fitur yang pengen kita kembangkan. Jadi setelah udah masuk ke elisitasi tahap final, aplikasi ini langsung bisa kita susun sesuai dengan elisitasi yang udah kita buat. Selanjutnya di sini akan ada penjelasan dari diagram use case. Oke, next kita masuk ke use case. Nah, di sini use case itu ada 3 aktor yang tadi bentuknya yang tadi aku udah jelasin juga di ruang lingkup. Ada admin, orang tua, dan pelatih. Di mana admin itu mencatat kehadiran murid, mengelola data pelatih, menghitung gaji, serta mengirim laporannya kepada orang tua. Nah, sedangkan orang tua itu mengkonfirmasi kehadiran anak, menerima laporan perkembangan dari pelatih. Sedangkan pelatih itu tugasnya itu memverifikasi data kehadiran murid, dia membuat laporan perkembangan murid yang akan dijadikan langsung ke admin. Nah, dari sini, ini aku sedikit jelasin. Nah, dari sini itu jadi dari sistemnya itu bakal login. Nah, dari login itu pengecekan absensi, lalu pengecekan absensi itu langsung menghitung perhitungan gaji. Nah, perhitungan gaji langsung masuk ke laporan. Nah, dari laporan itu langsung dikonversi ke PDF yang dikirimkan ke orang tua. Next. Jadi untuk kesimpulannya dari bab 1 dan bab 3 ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sistem digital yang mendukung kegiatan administrasi pelaporan dalam dunia pelatihan renang itu penting banget karena itu sangat mempermudah kegiatan kita dalam melakukan pelaporan, pelatihan, dan juga manajemen. Proses manual yang selama ini digunakan itu cukup rumit, jadi kita membuat ini semakin lebih fleksibel dan juga ramah dengan use case friendly. Pengembangan aplikasi web untuk pendaftaran ini, pelatihan merupakan solusi strategis yang menjawab tantangan tersebut. Aplikasi ini dirancang tentunya untuk ruang lingkup yang jelas, suatu organisasi antara admin, pelatih, murid, dan juga orang tua. Aplikasi ini tidak hanya fokus pada aspek fungsional yang tadi kita lihat, yang bisa diterapkan langsung, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, kemudahan, dan penggunaannya. Tujuan utama pengembangannya aplikasinya menciptakan platform yang dapat mempermudah pelatih, menyampaikan laporan perkembangan dengan murid, mendukung admin, dan juga memberikan pelaporan kepada orang tua. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. 10 menit.